Mari kita buka Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan teruskan saudara ya. Sudah berapa minggu saya tidak teruskan saudara ya. Mungkin 3-4 minggu saya nggak teruskan apa yang saya sampaikan. Kalau saudara mau lihat seri New Life Anugerah Kebenaran, saudara bisa lihat di dalam YouTube nanti yang semua yang keluar dengan gambarnya latar belakang biru gitu ya. Itu berarti satu serial saudara ya. Nah saudara, saya mau teruskan saya mau buka dulu dengan Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang There's a lot of question in our life. Banyak pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan tuh benar mau jawab pertanyaan saudara. Tuhan tuh benar-benar mau jawab masalah saudara. Tuhan tuh benar-benar mau menjawab pergumulan saudara. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, itu karena ada jawaban untuk doa kita. Tuhan kita itu tidak pernah melakukan sesuatu yang agamawi. Ya, buktikan dong kamu anak Tuhan. Ayo dong, Tuhan nggak akan lakukan itu, saudara. Ya, Tuhan tidak akan mencobai saudara. Dia menguji saudara supaya saudara lewatin proses. Tapi dia nggak mencobai saudara. Buktikan kamu, dia tidak akan lakukan itu. Jadi sudah banyak masalah dalam hidup kita itu bisa muncul kalau kita sendiri ambil keputusan. Jangan lupa kita itu diciptakan dengan rupa dan teladan Allah. Jadi kita bisa menentukan nasib kita. Itu part yang sudah nggak bisa buang. Jadi jangan selalu nanya Tuhan kenapa begitu. You can determine your life. Saudara putusin hidup saudara. Kalau nggak percaya saudara keluar sini, saudara mau loncat dari tangga, nggak ada yang bisa stopin saudara. Malaikat juga nggak datang. Jadi jangan semua tuh salahkan Tuhan gitu loh. Tuhan tuh bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak bisa bekerja terlepas dari kita. Banyak sekali Tuhan tuh mau, tetapi Alkitab mengatakan, dan saya juga sudah kadang-kadang orang mau nanya gitu ya, saudara saya juga kalau sebagai gembala saudara ya, I really want, saya bermau saudara punya masalah itu dijawab sama Tuhan. Saya juga kepingin saudara ngalami kemerdekaan, saya juga pengen ngalami saudara ngalami kebebasan, saya juga kepingin saudara ngalami pertumbuhan, kesembuhan saudara, amin saudara. Saya kepingin saudara, terlepas dari saya mungkin negur saudara atau saudara, saya bisa kesel, saya bisa marah saudara, tapi lepas dari itu semua, saya kepingin saudara kita semua bertumbuh, tetapi saudara harus ngerti foundation. Saya nggak bisa langsung jawab, Sam, you mau berhasil? You mau jadi bapak yang berhasil? Oke, kita berdoa kamu dapat istri besok, langsung habis itu nggak lama setahun depan kita punya anak, kita punya target gitu. Nggak bisa. Kalau bisa begitu, saya sudah lakukan sama kamu. Ya, percuma. Saya tumpang tangan juga calonnya nggak datang kalau dia model begini. Harus berubah. Kalau saudara kayak anak kecil, siapa yang mau sama saudara? Tapi ada yang kayak begitu, saudara. Dia mau jadi calon yang bagus, nggak bisa. Saudara nggak diproses tuh nggak bisa. Jadi saudara, saya tuh pengen banget saudara, Allah menjawab doa saudara. Saya pengen banget saudara mengenal Allah. Dan saya kadang-kadang saudara, saya juga tahu jawaban masalah saudara. Tidak selalu, oke? I'm not God, oke? Saya bukan Tuhan. Tapi kadang-kadang saya tahu jawaban masalah saudara. Cuma saudara capek jawabinnya, percuma. Saudara nggak ngerti. Jadi percuma saya jawab bola-balik, konseling. Saudara datang konseling, jawabannya itu. Saya juga jawabannya itu, saudara ya. Kita kayak dua mesin rusak yang akan berbicara tuh nggak connect satu sama lain, saudara. Dan there's no result, tidak ada hasil. Kenapa, saudara? Karena saudara kita harus bertumbuh dan kita harus punya fondasi. Amin, saudara. Fondasi itu penting sekali buat kita. Amin, saudara. Percuma saya ngajarin saudara gimana kamu berdoa supaya kamu usir setan. Percuma, saudara, if you don't have the foundation. Apalagi khotbah tentang akhir zaman. Menurut saya itu khotbah yang paling banyak percuma. Paling sia-sia. Itu kayak saya ketemu anak yang masih SMA gitu. Saya terus khotbah, atau bukan anak SMA, bukan anak SD gitu. Saya khotbah tentang universitas gitu. Nggak kena, saudara. Mau bicara apa tentang akhir zaman? Zaman sekarang jangan ngerti. Loh, sudah kalau nggak ngerti zaman sekarang, sudah mau ngerti apa tentang akhir zaman? You don't have foundation at all. We don't have. Jadi saudara, yang saya sampaikan hari ini saudara, is a very basic foundation you have to know. Ya, ada sebuah fondasi yang sangat penting. Ya, judul firman Tuhan ini hari ini adalah Righteousness Our New Identity. Orang benar sebagai identitas kita. Ya, saya mau ulang sedikit ya khotbah yang lalu-lalu dan saya mau memperkuat saudara.
Khotbah yang benar itu memang harus sering diulang. Saya sudah di YouTube, makanya ada kitab ulangan. Kita buka Kejadian 2, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pastilah engkau mati. Pasti, bukan akan, mungkin, maybe, enggak. Pasti. Mati. Saudara, Allah itu, banyak orang nanya, Allah itu mengasihi manusia, kenapa harus kasih pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena you have to be test. Setiap cinta, setiap kasih itu harus diuji. Setiap kebenaran harus diuji. Apa kamu benar-benar punya iman itu harus diuji. Bukan dicobai ya. Dicobai itu beda. Sengaja saya bikin kamu jatuh dalam dosa itu dicobai. Diuji itu proses, saudara. So, ngambil sesuatu yang susah supaya imannya keluar. Itu diuji. Jadi saya tahu dia punya iman, saya taruh di tempat yang susah, supaya imannya keluar, itu diuji. Kalau dicobai, saya sengaja bikin dia, biar jatuh sekalian. Nah, itu dicobai. Allah tidak mencobai. Allah menguji. Karena kalau menguji, itu berarti Allah tahu saudara mampu lewat. Makanya namanya ujian KKA, bukan pencobaan KKA. Loh, saudara ketawa, nggak nangkep positifnya, berarti saudara mampu lewat. Diuji. Kalau dicoba itu dibikin soal yang susah-susah tuh ya, kayak dosen Indonesia tuh bikin soal yang memang nggak mungkin dijawab punya, nggak pernah diajar, nggak pernah bisa jawab, bikin jatuh itu. Nah itu dicobai, nggak pernah diajarin. Kalau diuji itu diajarin dulu baru diuji, karena sudah tahu. Jadi Allah tuh menguji. Allah tidak pernah menjatuhkan atau membawa saudara dalam situasi yang sulit sebelum mempersiapkan saudara terlebih dahulu. Allah tidak membiarkan saudara di bawah padang gurun sebelum Allah bicara sama Yesus, engkau adalah anakku kekasihi, kepadamu aku berkenan, Roh Kudus turun, baru dia boleh ke padang gurun. Yang terjadi adalah kita nggak mau dipersiapin. Kita disiapin, kita main-main, akhirnya waktunya datang, ujian datang, kita nggak lulus. Kita nggak siap, kita kaget. Jadi saudara, Allah itu mengasihi Adam, dan untuk kau sudah bayangin saudara, di dalam semua taman ini saudara, ya, begitu banyak pohon-pohon, bayangin saudara, ini pohon-pohon semua. Allah cuma bilang, ini satu aja nih pohon, ini jangan dimakan. Satu ini doang ya, ini semua kamu boleh makan sepuas kamu, ini jangan dimakan. Nanti kalau kamu makan, kamu mati. Jadi saudara bisa bayangin nggak tuh hatinya Tuhan? Gitu loh. Ya, saya harus taruh satu ini karena untuk menguji kamu. Kalau Tuhan mau manusia jatuh, ya pohon ini jangan dimakan, pohon itu jangan makan, pohon itu biar berasain loh. Ngerti nggak saudara? Tapi dari sekian jutaan mungkin pohon dalam taman itu, cuma satu jangan dimakan. So pada hari kamu makan, kamu pasti akan mati. Picture that. Kita tahu bahwa waktu Adam makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, dia itu mati rohnya. Dia masih hidup 900 tahun lebih. Jiwanya masih hidup, tubuhnya masih hidup. Bahkan dia melihat kematiannya itu menular ke anaknya. Dia melihat bagaimana, saudara, Kain membunuh Habel. Kematiannya udah nyebar, saudara. Ya. Segitu hebatnya, saudara. Baru satu generasi, saudara. Dari mana ya? Dari mana, saudara pikir ya? Dari mana Kain belajar membunuh manusia? Kan nggak ada contoh. Waktu itu nggak ada film serem-serem, ya kan? Nggak ada film-film hantu, nggak ada, saudara. Ya kan, cuma dia, beberapa orang di taman, dia bisa membunuh, karena itu dia menjadi pendosa. Begitu dia menjadi pendosa, dia mati, hubungannya dengan Allah terpisah. Ya. Dia menjadi dosa itu sendiri. Kata dosa di situ adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi dosa is a noun. It's not what you do, it's who you are. The problem is not what you do. It's because who you are. What you do only prove who you are, who you really are. Jadi identitas sekarang. Dosa itu menjadi identitas. Itu sebabnya saudara Allah dalam kekudusannya, dalam eksistensinya sebagai Allah yang kudus, secara natural dia tidak bisa tinggal bareng sama saudara. Dalam kepribadian yang kudus, dia tidak bisa tinggal bareng sama saudara. Because sekali saudara ada di surga, surga jadi tidak kudus. Kenapa saudara nggak bisa lakukan untuk dirubah? Kenapa saudara? Karena itu dimakan. Saudara tahu dimakan? Kalau saudara makan buahnya itu bukan dilihat. Waktu dilihat tidak mati, waktu dipelototin juga nggak mati, saudara. Dipegang juga nggak mati. Waktu dia makan, saudara,
Mati. Dia harus masuk ke dalam tubuh ini. Dia harus menjadi satu dengan tubuh ini. Dia harus menjadi sifatnya saya. Jadi waktu pengetahuan baik dan jahat ini menjadi sifat saya mati. Kenapa saudara? Saya kasih tahu lagi saudara. Karena pengetahuan baik dan jahat itu adalah sifatnya Allah. Oke? Salah satu sifat Allah. Dia tahu ini baik, ini tidak baik. Tapi saudara, waktu kita tahu baik dan jahat, kita tidak diberikan kapasitas seperti Allah untuk bisa melakukannya. Kita tahu, tapi kita nggak bisa lakukan. Makanya saudara, banyak anak ngomel saudara sama orang tuanya. Kenapa saudara? Karena orang tua saya ngomongnya bisa. Ngomong aja pinter, nasihat saya pinter. Dia nggak bikin. Dia bilang sama saya, jangan berbohong, jangan bohongin papa. Waktu ada telepon, Pak ada yang telepon penagih utang. Bilang aja papa nggak di rumah. Dia ngajarin, dia nggak bisa lakukan. Dan anak-anak terluka itu. Kenapa saudara? Karena papanya nggak sengaja. Itu bukan munafik saudara. Itu ada dalam pikiran dia. Saya ajarin saudara ya. Jangan cepet cap orang itu munafik. Sebenarnya dia bukan munafik. Itu ada dalam pikiran dia. Cuma dia nggak punya kekuatan to carry out. Semua orang berdosa nggak punya kekuatan to carry out. Untuk melakukan. Jadi sebenarnya saudara, nggak ada sesuatu pun yang saudara bisa lakukan untuk merubah natural saudara. Sudah tahu ceritanya kemudian saudara, bahwa Yesus datang karena Tuhan begitu mengasihi saudara, dan Tuhan tidak bisa menghilangkan keadilannya. Karena kalau Tuhan hilang keadilannya, dia hilang kekudusannya. Sudah perhatiin ya, perhatikan di dunia ya. Semua orang bilang gini, kamu berbuat baik. Baik dong sama orang. Dibantu dong. Orang ini baik loh. Nggak satu pun yang berani bilang hidup kudus. Lu hidupnya kudus loh. Jangan dong. Jangan hubungan sebelum pernikahan. Jangan main cewek dong. Nggak ada yang berani ngomong. Cuma Yesus yang bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mereka nggak bisa ambil emblemnya Tuhan. His holiness is His character. He must separate Himself from unholy things. Dia mesti pisahkan diri dari hal yang tidak kudus. Itu sifatnya Allah. Kekudusannya Allah akan hilang ketika ada ketidakadilan. Ketika dia menerima ketidakadilan. Misalnya, contohnya memang misalnya ya kan, Brian orang berdosa saudara. Dia kalau misalnya Allah itu kasihan, kasih dia masuk surga, maka surga itu rusak semuanya. Karena kehilangan kekudusannya, kehilangan keadilannya. Sudah ngerti? Ya, nggak satu pun yang bisa. Karena itu tidak boleh satu titik, satu dosa pun yang masuk ke surga. Karena itu sebenarnya perbuatan baik saudara, yang benar, itu nggak mungkin bisa nyelamatin saudara. Ngerti nggak saudara? Ya. Saudara ke gereja nggak bisa nyelamatin saudara, saudara berdoa nggak bisa nyelamatin saudara, saudara kasih perpuluhan nggak bisa nyelamatin saudara, saudara baca Alkitab nggak bisa nyelamatin saudara. Karena apa saudara? Bukan apa yang saudara perbuat, because who you are. Itu membuat kita berbeda dengan agama. Saudara ngerti nggak? Karena kekristenan nggak pernah percaya to good works. Kamu gimana masuk surga? Ya berbuat baik lah, enak aja. Saya lebih baik dari kamu, tapi dia lebih baik dari saya. Takarannya apa? Ngerti nggak saudara? Saya nggak korupsi loh Pak. Saya nggak pernah curi MM-an. Jutaan aja, ratusan ribu aja, bahkan 1 rupiah aja sudah jadi orang berdosa. Jadi waktu Tuhan menghakimin, dia melihat who you are. Tapi kan Alkitab bilang Tuhan menghakimin apa yang kita perbuat. Yes, karena waktu Tuhan harus kasih bukti. What you do shows who you are. Hal yang sebenarnya yang membuat saudara mati adalah because who you are. Tetapi ini luar biasa saudara. Ada orang yang belum kenal Tuhan bilang, saya nggak pernah nemukan Allah itu kasih ketika dia benar-benar memperhatikan kekristenan. Saudara kalau makin mengerti saudara, semakin tahu itu beda saudara. Di dalam kekudusannya saudara, Allah ingin mengasihi dia. Jadi Allah ingin orang yang berdosa ini masuk ke surga. Tapi nggak bisa kan? Karena keadilannya. Karena keadilannya, orang berdosa ini harus dipanis, harus dihukum. Karena ini orang berdosa ya pasti berbuat dosa. Jadi humanisme itu mengajarkan manusia itu baik. Alkitab mengajarkan tidak seorang pun baik. Oh dia berbuat baik loh, dia berbuat sosial. Allah yang tidak baik. Karena dia apa yang dia berbuat nggak bisa nyelamatin orang lain, nggak baik. Tetap binasa. Ya saya bisa punya agama dan saya suruh saudara jangan membunuh, tapi nggak nyelamatin saudara. Saya suruh saudara jangan mencuri, nggak nyelamatin saudara. Karena saudara pasti akan bikin salah juga karena saudara berdosa. Malah saya membutakan saudara sekarang karena sudah pikir saudara selamat. Lebih besar lagi penipuannya. Karena sekarang sudah lebih susah karena menurut saudara I'm better. Baru sampai di sana kaget. Ternyata saya nggak masuk ke surga. Ternyata Allah bilang aku nggak kenal kamu. Allah dalam kekudusannya saudara, dia pingin turun
Dia ingin nyelamatin kamu. Dia pengen nyelamatin kita semua. Dia memutuskan ini harus dibayar. Keadilannya harus terjadi. Tanpa keadilan tidak ada kebenaran. Nggak bisa, karena Arthur hari latihan musiknya ke depan, dia nyanyi, dia masuk surga, saya nggak bisa. Dia begitu kepinginnya ingin sama kita, begitu besarnya Alkitab pakai istilah kasihnya, begitu kangennya, kayak Adi dulu kangen sama Joan. Iya. Karena pernikahan itu menggambarkan kasih Kristus pada jemaatnya. Begitu kepinginnya dia, sampai korbankan semua uangnya semua ya. Manusia ini manusia, saudara ya. Bekerja ya sampai semua, sampai stres, sampai ini kan ya saudara ya. Supaya bisa sama Joan selama-lamanya. Supaya nggak perlu lagi ke rumah Joan ting tong gitu. Karena pernikahan itu lambang dari Kristus kepada jemaat. Jadi keinginan Tuhan tuh sama kita tuh selama-lamanya. Makanya Tuhan membenci perceraian, saudara harus ngerti. Karena itu gambaran dia. Jadi Tuhan ini gambarannya. Jadi ini Tuhan kasih sampel. Gini loh, seperti ini. Aku tuh kayak, walaupun ini nggak sempurna ya, tapi mirip kayak cara Adit ngejar Joan, itulah hati saya. Walaupun mungkin cuma 0,0% dari hatinya Tuhan. Tapi kasih contoh. Gitu loh, aku tuh kepingin sama kamu selamanya. Tapi nggak bisa kalau kamu berdosa. Dan lebih buruknya lagi, saudara, dibanding pernikahan dunia ini, kita nih orangnya orang yang berzina rohani. Kita nggak setia, kita nggak adil, kita pokoknya berantakan deh. Tapi Tuhan tetap suka. Luar biasa ya. Jadi saudara, dia memutuskan, dia mati, bayar. Saudara dan saya nggak bisa diampunin saja. Saudara dan saya nggak bisa diperbaiki. Jadi dia mati, dia sebagai orang yang tidak mengenal dosa, mati untuk dosa saudara dan saya, sehingga kematiannya itu membuat sah saudara dan saya sudah mati bersama dengan dia. Jadi di mata Tuhan, saudara dan saya telah mati. Roma 6 ayat kedua. Sekali saya tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kamu masih dapat hidup di dalamnya? Ayat ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Benar baik-baik saudara. Saudara dan saya harus dihukum sama Tuhan. Ini dasar loh saudara. Kalau saudara nggak ngerti apa yang saya ajarkan hari ini, saudara akan terngongos-ngongos untuk berdoa, untuk bisa jauh sama Tuhan. Saudara kan susah ngalamin mujizat, karena saudara nggak tahu fondasinya. Seperti gini, saya punya anak. Anak saya waktu Justin masih kecil, dia kalah sama kakaknya, ya, yang sudah lebih dulu bawa mobil, karena dia nggak punya fondasi sekuat kakaknya. Tapi dua-duanya anak saya. Dan saudara mau kan jadi anak yang mengambil haknya Tuhan, betul? Hak dari Tuhan, betul nggak saudara sebagai anak? Amin saudara. Ya saudara harus punya fondasi yang kuat. Saudara harus tahu dulu apa itu orang berdosa. Karena kalau kadang-kadang dalam penginjilan saudara ya, nginjilin, kamu tahu dosa, kamu percaya Yesus, kamu mau tahu anugerah Tuhan, jangan. Tar dulu, dia kalau nggak ngerti dosa, dia nggak ngerti anugerah. Bagaimana saudara bisa ngerti hidup baru kalau saudara nggak ngerti hidup kematian yang lama? Betul nggak saudara? Ini sudah harus tahu dulu, kita ini nggak ketolong. Waktu anak TP sudah mulai menginjil, sudah mulai pakai buku yang follow up itu, dan mereka bilang, Pastor, saya mulai ngerti sekarang. Ternyata separah itu ya dosa. Baru ngerti dia sekarang. Baru siap dia terima anugerah. Kalau enggak, orang itu entah gimana karena sifat jiwa kita masih berdosa tuh, kita tuh punya pikiran, gua lebih baik dari kamu. Itu selalu ada. Gua tuh nggak sejahat pendeta itu sih. Gua kan bukan pendeta, tapi gua nyolong gereja. Pendeta itu nyolong gereja, lebih parah sih. Gitu, nggak sudah. Selalu ada relative value. Padahal Tuhan tuh absolute, no sin at all, titik. Tidak dosa sama saya, titik. Saat mencuri 1 rupiah sama 1 miliar sama 1 triliun di mata Tuhan sama-sama pendosa. Jadi Allah mati buat kita, sekarang dia bayar kita, dia membuat kita jadi sebuah ciptaan yang baru. Dia harus merubah identitasnya. Siapa bilang Kristen sama dengan agama lain? Siapa yang mati buat saudara? Cuma Yesus. Siapa yang rubah hidup saudara? Cuma Yesus. Siapa yang rubah roh saudara lahir baru? Cuma Yesus. Nggak ada yang lain, agama lain. Nggak ada. Siapa yang bilang sama? Ya karena di khotbahnya berbuat baik, ya kelihatannya sama lah. Bukan berbuat baik saudara. Yesus datang bukan saudara untuk membuat gerakan humanisme. Yesus datang to save humanity. Yesus datang bukan mengajar manusia berbuat baik, tapi dia datang untuk menyelamatkan
manusia. He didn't come. Dia tidak datang to make us better, untuk membuat kita lebih baik. Dia recreate us. Dia menciptakan kita kembali. Semua filosofi atau kepercayaan atau agama yang mencoba membuat manusia membuat lebih baik dengan effort, dengan usahanya sendiri, adalah sebuah tipuan. Dan itu sebenarnya antikris. Kenapa? Saya bisa nyelamatin diri saya sendiri kok. Jadi semua perbuatan baik pada dasarnya, gue lebih baik dari lu, gue bisa masuk surga. Saya ada juru selamat saya sendiri. Saya nggak perlu Tuhan. Itu dasarnya perbuatan baik. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya menentang karya keselamatan Kristus. Amin, saudara. Ya, kematian itu real. Sudah bisa lihat dari buahnya. Kebencian, sakit, hidup yang tidak kudus, dan ketakutan sama Tuhan. Itu bukan buah roh, itu buah daging. Kenapa sih kamu waktu bikin salah nggak mau cerita pas step? Takut dimarahin. Nah, itu buah daging. Takut datang sama Tuhan. Nanti Tuhan marahin. Itu buah daging. Hidup itu juga real, saudara. Sudah bisa lihat buahnya. Tiba-tiba berubah, jadi kudus, kesembuhan, pengampunan, dan kelaparan akan Tuhan. Jadi kita ke gereja itu bukan takut dihukum. Kita datang karena lapar. Karena kita udah di luar penghukuman. Pertanyaannya, kalau di luar penghukuman, orang bisa berbuat dosa seenaknya dong. Sekali lagi, kamu bicara apa? Perbuatan atau identitas? Jadi saudara mengerti identitas itu sangat penting. Ya, saya ulang lagi. What is identity? Identity is given by God, not man's choice. It's not what we do and what we don't do it. It's because we are born into it. Sudah identitas, semua identitas itu harus dari Allah. Dan itu harus dilahirkan. Contoh, usia wanita. Dia harus dilahirkan wanita. Bukan kayak sekarang. Saya lahir, saya pilih saya laki atau wanita. Itu nggak bisa, saudara. Crazy this generation, saudara. You cannot do that. Come on. Itu apa bedanya sih? Dengerin ya. Gua bule. Tuh, gua bule. Karena gua percaya gua bule, berarti gua bule. Bisa nggak? Nggak bisa, men. Mau dirubah kulitnya? Saya jemur matahari terus, angus melepuh semua, nggak hitam. Aneh ya, dunia orang hitam pengen jadi putih, orang putih pengen jadi hitam gitu ya. Adit, Asian. Dia mau bahasa Inggris bagus apapun, Asian. Sama kayak Arthur, yang Inggrisnya belepotan, tapi Asia juga. Itu identitas. Identitas itu harus lahir. That's why you are born again. Hebat nggak Alkitab? Kamu harus lahirkan kembali. Into the kingdom of God. Ya. Kamu nggak bisa pindah agama. Gua pindah agama Kristen ya, itu nggak bisa. Karena kekristenan bukan apa yang kamu perbuat, tetapi kamu dilahirkan. Kamu harus lahir baru, kata Yesus, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kamu nggak bisa pindah agama, nggak bisa. Itu harus lahir, karena di dalam kerajaan Allah ini, itu bicara nih keluarga rohani. Hukumnya sama Alkitab, bahasanya sama bahasa roh, budayanya sama kekudusan, kebenaran. Saudara saya dan Bu Sian itu pernah, sudah tahu kalau kita ketemu bule itu nggak kenal, nggak cocok kalau ketemu. Tapi kamu ketemu orang asing, saudara ya, dimanapun, asal dia Kristen, yang sungguh-sungguh cocok aja, saudara, kalau ngomong. Karena kulturnya sama, saudara. Sama-sama dua bahasa roh, ya, walaupun mungkin dia bahasa dia aslinya saya nggak ngerti, gitu. Kulturnya sama. Sudah harus dilahirkan, identitas itu harus dilahirkan, dan tidak ditentukan oleh apa yang kamu buat dan apa yang tidak kamu buat. Dengeran baik-baik. Saya itu dilahirkan as a man. I cannot be more man than a man. I'm already a man. Amen. Cuma bedanya, saudara, sewaktu saya bertumbuh, kelaki-lakian saya makin kelihatan. Makin kelihatan cowok. Sudah ngerti cara berpikirnya Allah. Jadi, saya laki-laki. Tapi kadang-kadang di dunia ini ada yang tidak yakin dirinya laki-laki. Jadi dia berusaha berbuat seperti laki-laki, padahal dia sudah laki-laki. Nah, itu kesalahannya. Saudara nggak bisa suruh dia berbuat jadi laki-laki kalau dia bukan laki-laki. Ini saya ajarin saudara, satu hal yang sangat penting tentang identitas. Ya, what you do, what you don't do cannot change your identity. Ingat itu. Kamu lakukan, kamu tidak lakukan, tidak akan pernah bisa rubah identitas kamu. Kita ini, anak Tuhan ini, karena nggak ngerti prinsip ini, kita banyak lakukan kesalahan. Bagaimana dengan, jadi hasilkan buah dengan perbuatanmu. Ayat itu dituliskan kepada siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi waktu Yohanes bilang, kamu keturunan ular beludak. Jadi hasilkan buah sesuai dengan perbuatan kamu. Lah, udah keturunan ular beludak, mana bisa hasilkan buah? Ngerti nggak, saudara? Udah anak ular, suruh berbuat kayak anak domba, nggak bisa kan?
Jadi buktiin kamu hasilkan perbuatan kamu. Nggak bisa, saudara. Tapi kita suka pakai salah di dalam gereja. Contoh, ya, kamu bertobat sungguh-sungguh. Berhenti dong ngerokok kalau sungguh-sungguh bertobat. Datang dong pagian nyanyi, buktikan dong kamu bertobat. Bertobat harus berbuat dong. Iman tanpa perbuatan adalah mati dong, kamu harus berbuat. What happened adalah kita memutarbalikkan dia, mempertanyakan identitas dia. Itu persis yang iblis lakukan sama Yesus. Kalau kamu anak Allah, jadikan saudara, batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, di atas gedung gereja loncat. Dia semua suruh do to prove yourself. Ini saya lagi saudara sebuah rahasia supaya saudara dibebaskan, saudara. Amin. Ya, everything the devil try to attack us is that. Mana buktinya? Lu anak Tuhan. Tadi malam masih marah-marah sama orang tua, marah-marah sama Pak Step. Misalnya, contoh. Tadi malam kamu bilang males ke gereja. Lu tadi malam nggak berdoa. Mana buktinya? Yakin kamu anak Tuhan? Tuhan sayang kamu. Mana buktinya? Sampai sekarang kamu nggak kaya-kaya tuh. Mana buktinya? Ada yang salah kali. Jadi dia selalu bikin nyerangnya itu ke kanan sekeliling kita. Kalau kamu anak Tuhan, dia bilang sama Yesus, ini kamu lihat nih semua kekayaan nih. Saya kasih sama kamu. Kemuliaan yang kamu cari, nih sekarang saya kasih. Asal nyembah saya. Tuhan nggak mau, saudara. Jadi saudara, ini yang kita mau rubah. Kadang-kadang, saudara, suami istri saling nyerang. Saya sama istri sih enggak sih, saudara. Dalam hal ini kami belajar, kami enggak. Saya nggak pernah bilang, buktikan kamu. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah bilang, buktikan kamu cinta saya enggak, saudara. Saya bilang, saya yakin kamu cinta saya. Loh, itu benar, saudara. Itu benar. Saya tidak bisa bilang, ini misalnya anak saya ya, saudara. Ya. Terus, dia nih nggak yakin dia cowok. Sekarang begitu loh zamannya loh, saudara. Ini zamannya luar biasa peperangan rohaninya, saudara. Jadi teman-temannya kita temukan sudah di sekolah kita dari sekolah lain. Karena kebutuhan cowok itu ada yang gemulai. Ya. Sudah tahu nggak cowok ada yang gemulai? Kalau nggak percaya, gini, ada wanita yang baja. Wanita baja. Ada yang begitu, saudara. Strong woman gitu kayak, kerjanya lebih cepat dari cowok. Ada yang begitu. Tapi dia tetap wanita, nggak percaya lihat kromosomnya. Jadi sudah ada cowok yang gemulai, saudara, terus teman-teman bilang, lu cewek, lu cewek. Aduh, lu udah kayak cewek banget deh. So, orang ini pindah ke sekolah kita. Dari sekolah luar, pindah ke sekolah yang kita adakan. Gereja sekolah kita. Jadi, anak-anak ngomong sama dia, saudara. Selama hampir lebih dari setengah tahun. Kamu laki. Kamu bisa. Kamu tuh cowok. Kamu fisiknya nih, lihat tuh kumisnya tuh. Laki, men. Lihat tuh, janggutnya cowok. Jadi, caranya kita encourage orang itu bukan bilang, lu mesti ke gereja ya, lu mesti baca Alkitab dong, anak Tuhan. Itu yang dunia lakukan. Anak Tuhan kok ngerokok sih? Bukan anak Tuhan kali. Ya itu diserang. Itu cara kerja iblis. Jadi selalu iblis nyerang, kamu hasilkan perbuatan kamu. Terus Yakobus gimana, Pak? Yakobus bilang, ya kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Yakobus itu bicara mengenai bagaimana dia menilai orang ini. Sebenarnya orang ini nggak punya iman, tapi dia tidak bicara tentang identitas. Dia lagi bilang, jadi sudah saya tahu nih, si A ini belum bertobat, ini nggak mungkin dia udah bertobat. Ya, dia ke gereja iya, ikut kegiatan gereja ya, tapi dia nggak bertobat. Saya tahu kenapa, buahnya nggak ada. Jadi buahnya buat saya tahu. Nangkep nggak, saudara? Contoh ya, si A datang ke gereja, ngerokok, nge-vape, semuanya, kata-kata kasar ya. Nggak pernah satu kali pun saya melihat, dia bicara tiba-tiba berubah tuh nggak ada, saudara. Nggak ada suka baca Alkitab, berdoa, tiba-tiba kepengen Injil, tiba-tiba ada dosa besar yang terlepas. Itu tanda-tanda lahir baru, saudara. Nggak ada sama sekali tanda lahir barunya. Maka saya akan bilang sama dia, saya akan bilang gini, lu berhenti rokok. Salah. Halo, ya, kamu keturunan ular buludak, bagaimana sudah berhenti rokok? Halo, salah. Itu sama aja bohongin dia. Lu kalau berhenti rokok, lu jadi Kristen. Siapa bilang? Lu berhenti rokok, lu berhenti baca pornografi, lu tetap nggak langsung ke surga, tahu nggak? Karena bukan perbuatan baik kamu perlu Yesus. Nah, ngerokok nggak pernah berubah sama sekali, itu membuktikan bahwa kamu belum lahir baru. Kamu jawabannya, obatnya Yesus. Masa gini, saudara ketemu nih, orang sakit nih, panasnya tinggi nih, rendam es terus saya rendam, biar dingin.
Salah dong, maka obat sakit panas dong. Tapi kita suka bikin gitu, rendam air aja biar dingin. Nah, keluar kan, udah dingin nih sekarang. Bener lu, udah gak sakit panas. 10 menit lagi panas lagi, saudara. Belum lahir baru, sudah ngerti nggak? Sekarang sudah ngerti nggak? Jadi perbuatan saudara tuh nggak bisa ngerubah saudara. That's why Jesus died for us to change you. Pada waktu saudara bilang, udah Tuhan, gua nggak bisa lagi. Gua nggak bisa berubah, gua nggak bisa berubah baik, gua nyerah Tuhan. Gua nggak lebih baik dari orang lain, sama jahatnya. Momen itu saudara Yesus datang, masuk dalam hati kamu. Tuhan, selamatin saya udah nggak bisa. Momen itu Yesus datang dalam hati kamu, nyelamatin kamu. And suddenly you are changed. Tiba-tiba berubah begitu aja. Tiba-tiba ada yang berubah gitu. Dari Sunter ke gereja di Serpong. Aneh kan? Aneh semua saudara. Plaza Indonesia, gereja di sini. Jemaat saya itu aneh-aneh, saudara. Kokas ke sini, gitu. Kalau nggak ke gereja, kok nggak enak sih? Pastor, kapan ada sel group lagi? Ya kan, sel group di rumah saya. Padahal di rumahnya, sel group di rumah dia juga nggak dibayar. Dia keluar duit lagi, keluarin makanan. Apa sel saya, makannya kan saudara tahu kan? Udah makan, bungkus pulang. Banyak banget. Maaf ya, maaf. Tapi kita semua begitu, it's okay ya. You a new creation in Christ Jesus. Ini luar biasa banget ayatnya, saudara. Itu sudah eternal. Identitas itu eternity. Ya. John jangan nanya, Pastor, nanti saya di surga laki atau perempuan? Pasti perempuan. Nanti di sana pasti cowok. Dan pasti ya bisa nyanyi sih. Itu kayaknya saya juga bisa sih di sana. Mestinya ya. Dan bagus suaranya. Tapi di sana saya bukan gembala, saya bukan lagi bapak karena bapaknya satu. Di sana kita saudara. Kalau saudara rumah lebih besar, harus ingat saya mantan gembala saudara harus terima saya ya. Tega lo nggak ngerima saya lo. Karena saya nggak tahu rumah siapa yang lebih besar. Ya, mungkin sudah berkorban lebih banyak, saya nggak lihat. Tuhan bilang, oh dia, saya ke surga. Tuhan, padahal dulu dia SM nggak ada yang datang. Ke rumah lebih besar, kamu nggak tahu kata Tuhan pengorbanannya. Ya udahlah. I don't know. Yeah. Tapi di surga ada yang tidak berubah. I'm a man. Saya laki-laki, satu. Ya. Kedua, ini penting nih saudara. Saya orang benar. Di sini dan di surga saya orang benar. Itu pemberian Tuhan, orang benar itu. Saya orang suci, itu nggak berubah. Saya anak Tuhan. Contohnya kamu mau diapain juga, Bella mau diapain juga, wanita. Mau didandanin kasih ini juga, cewek. This is very powerful. Karena saudara, otoritas saudara is born from your identity. Lahir dari identitas saudara. Misalnya anaknya Pak Robin tiba-tiba datang gitu, datang si Karen gitu kan, ambil dia punya dompet. Jadi dia diam aja, senyum-senyum aja, kata, kenapa sih? Kalau tiba-tiba datang ke bapaknya, nggak perlu permisi gitu, tiba pulang ke Indonesia, ke rumahnya, buka pintu, terima. Tapi kalau saya yang datang tiba-tiba ke rumahnya, ngomel dia. Pastor datang, nggak kasih tahu, langsung minta makan lagi. Begitu saya datang, bayangin saudara ya, kalau saya datang ke rumahnya Pak Robin, gitu ya, masuk sendiri, buka kulkasnya, aduk-aduk, ya kan, cari cukyok gitu kan, wah gitu kan, wah ini gak enak nih, sudah marah loh dia, karena menjadi gembala itu bukan dilahirkan, itu pilihan Tuhan. Tapi kalau anak gak bisa dia, sudah ngerti gak bedanya? Ya, jadi saudara anak Tuhan tuh segede itu otoritasnya, karena identitas saudara menentukan otoritas saudara. Saudara mau berdoa sama Tuhan hari ini, nggak bisa pasnya bilang, sorry ya, kamu di bawah disiplin, nggak bisa doa sama Tuhan. Nggak ada itu. Bisa dikeplak kepala saya sama Tuhan. Itu anak gua, lo berhentiin dia doa. Itu udah urusan pribadi saya. Sudah boleh bisa bilang, ketua SM-nya bisa bilang, Justin atau GMC bilang, Justin ini nggak bagus hari ini. Saudara, dia harus turun, nggak boleh pelayanan. Tapi dia pulang ke rumah, makan sama saya, nggak ada urusannya sama kamu. Itu anak saya. Nangkep nggak bedanya? Ya. So di gereja pelayanan asyur, gitu ya. Saudara, dimarahin sampai nangis. Saudara ngusir setan, nggak ada urusannya. Itu hak kamu. Kamu dia orang sakit, tetap sembuh. Karakternya jelek, ya. Jelek banget karakternya. Misalnya ini enggak, saudara. Nggak ada urusannya karakter kamu sama kuasa yang kamu punya. Karena kamu anak itu bawaan, bukan hasil usaha kamu. Ke orang benar itu pemberian anugerah Tuhan kepada kamu. Dirubah lahir baru, kamu statusnya sekarang jadi orang benar. Nggak ada urusan dengan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tidak perbuat. Apa yang kamu percaya, apa yang kamu tidak percaya. Tapi memang kalau kamu percayanya salah, itu iblis nipu, itu aja. Lu bukan anak Tuhan kali. Nah itu, ngerti nggak? Nah lu kalau kamu doa aja nggak dijawab. Jangan doa deh. Ya, that things happen in our life.
Ngerti nggak saudara? Jadi itu iblis berusaha melemahkan kepercayaan kita akan identitas kita. Contoh bahasa roh. Bahasa roh itu tidak pernah bisa hilang. Saya masih ingat saudara, saya dulu punya teman saudara, dia baru lahir baru saudara. Besok saudara, ya, dia berdoa bahasa roh. Besok dia dapat bahasa roh. Besok dia doa, hilang bahasa rohnya. Dia cerita ke saya. Terus Tuhan bilang, karena kamu nggak percaya, dia bertobat, Tuhan ampunin saya. Langsung keluar lagi. Bahasa roh itu nggak pernah hilang. Roh Kudus itu nggak pernah hilang dari saudara. Cuma saudara berasa aja, wah berasa hilang gitu. Perasaan saudara yang main. Tapi kebenaran firman itu sudah nggak pernah hilang. Saudara nggak percaya, nih, gampang saudara ya. Datang ke RE gitu, cari yang tempat, pokoknya carilah tempat yang banyak hantunya. Seru ya saudara. Ya kan, cari. Kalau mau nanti kalau kita misalnya ada mission trip ke Kalimantan ya, ikutan saudara ya kan. Itu hantu di pohon, hantu di ini, banyak banget saudara ya. Itu seru saudara. Ya kan, saudara boleh coba gitu ya. Sudah datang, sudah nggak mood, saudara nggak kurang berdoa, saudara ini ya. Terus sudah usir dalam nama Yesus. Setan itu, memang saudara kalau kita kurang berdoa, kita jadi kurang yakin. Ngerti nggak saudara? Imannya jadi lemah. Tapi bukan kuasanya itu nggak ada. Karena kuasa itu bawaan. Anak saya, Justin, iya nggak bisa nyetir mobil karena dia nggak belajar. Tapi sebenarnya saudara, mobil saya dia mau pakai boleh aja. Sudah lihat nggak? Otoritinya itu lekat bawaan. Cuma kitanya aja yang nggak menggunakan. Atau nggak tahu cara menggunakannya. Powerful saudara. When your identity is changed saudara. Nggak ada. So, jadi kalau ketika saudara saya melihat gini saja, saudara. Kalau sudah melihat, kita nih semua udah lahir baru, tapi kita ini punya masalah. Masalahnya apa saudara? Waktu kita lahir baru, feelingnya kita sebagian tuh nggak berubah. Feeling itu penting, tapi kalau nggak ditebus itu masalah. Kayak mindset. Ya, saudara perlu pinter, tapi kalau pinter nggak ditebus sama aja. Ini nggak berubah maksudnya, ngerti nggak saudara? Nggak ada pembaruan budi. Nah, iblis permainkan itu. Kita ini kan masih lemah kan? Kita ini terikat sama pikiran kita. Waktu saudara dengar baik-baik. Waktu saudara lahir baru, saudara iblis bisa diusir, pikiran nggak bisa dirubah kecuali saudara mau. Iblisnya udah pergi, pikiran iblisnya masih ada. Misalnya nih, kita nih kalau dari keluarga Chinese nih, wah kalau nggak ada duit mah lu nggak dianggap. Nah itu Tyson-nya itu udah diusir. dewa uang diusir saudara. Pikiran masih ada, kayak gua ke gereja nggak pakai jas, nanti malu deh. Nanti orang ngomong apa? Gua dianggap nggak ada duit, nggak mau ke gereja, nanti orang pada ngomongin saya. Nah, itu bukan iblisnya lagi, pikirannya. Nah, itu lebih susah daripada iblisnya itu sendiri, karena pikiran kita itu mesti mau dirubah, baru ngalami kemenangan. Seharusnya saya nggak nuduh dia, saya nggak nuduh misalnya, saya nggak nuduh dia, gitu. Mana buktinya kamu anak Tuhan? Doa pagi, kamu dia selalu datang. Doa pagi nggak pernah datang. Kamu baca Alkitabnya bolong-bolong. Buktiin dong sama anak Tuhan, itu salah saudara. Dan semua, kalau kita begituan di gereja, kita hancur saudara. Karena kita berperangnya kebalik, kita jadi temannya iblis. Kita bukan temannya iblis sih, cuma kita nggak sadar, kepancing sama dia punya cara, ngerti nggak saudara? Maka orang nggak suka gereja, saya dihakimin. Dan terus gimana dong pastor? Kan dia perlu baca Alkitab. Dikuatin identitasnya. Contoh, Jess, misalnya, kamu ini anak cewek. Kamu tuh lembut bawaannya. Kan langsung lain kan senyumnya kan. Kamu tuh wanita, nggak kasar. Tuhan nggak ciptakan kamu tuh kasar. Tuhan nggak ciptakan kamu nih. Tuhan nggak ciptakan kamu pilih cowok sembarangan. Itu bukan kamu. Karena you have the authority. Kamu punya apa? Harkat dan martabat. Kamu punya panggilan hidup. Kamu nggak bisa tuh cowok yang itu sama kamu. Nggak bisa tuh. Aduh ampun deh itu. Masih memblek gitu, ngerokok gitu. Ya, walaupun mungkin dia lahir baru. Jangan, Jess. Kamu tuh panggilannya besar. Saya kuatkan identitasnya. Waktu kamu baca Alkitab, Jess, itu Tuhan pasti akan wahyukan sama kamu. Kamu berdoa deh coba. Nanti Tuhan bekerja. Saudara, saya nggak nuduh, saya kasih dia identity. That's what Jesus do. Waktu bayangin ya, ini murid-murid ninggalin Yesus. Ya. Bayangin saudara, ini murid-murid ninggalin Yesus. Bayangin. Kalau saya ya di posisi kayak pemurid kayak gitu, pasti muridnya datang saya ngomel, lu kan nggak percaya sih, tuh buktinya gue bangkit, dasar nggak percaya. Tapi coba Yesus apa katakan, damai sejahtera bagimu. Dia kasih lihat tangannya, dia kasih lihat lambungnya, your sins are forgiven. Itu merubah murid-muridnya. Kali kasih tahu identitas kamu orang benar. Jadi cara nguatin Sam, kamu punya calling, you have a heart of a father. Harus sembuh lukanya. Supaya Tuhan bisa pakai kamu ke bangsa-bangsa. Supaya Tuhan bisa pakai kamu gembalakan orang.
sembuh hatinya. Kamu akan satisfy dalam hidup kamu. Bukan bilang, Sam, tadi latihan musik telat ya? Kamu gimana sih? Kumisnya cukur nggak benar ya? Kata kita, terus gituin saudara. Bikin dong Sam, buktikan dong. Kamu katanya mau jadi pastor. Mana buktinya? Hancur saudara. Loh, kalau sudah nggak percaya sama saya, sudah baca di seluruh Alkitab nggak pernah Yesus bilang, mana buktinya ke muridnya. Yang dia marahin itu ahli Farisi. Tapi kalau muridnya enggak, damai sejahtera bagi kamu. Padahal muridnya juga parah. Ini prinsip saudara. Juga dalam mendidik anak. Kalau anak saudara dengan catatan sudah lahir baru. Hanya berlaku untuk orang lahir baru. Itu caranya. Kenneth, kamu bisa Kenneth. God call you. See who is in you. Kenapa kamu bikin dosa? That's not you. Kenapa kamu bikin dosa? Nggak enak kan? Kamu tadi nge-vape, kamu ngerokok. Nggak ada nih anak Tuhan yang udah lahir baru ngerokok gini. Haleluya, nggak ada. Semua anak Tuhan yang kalau jatuh dalam dosa itu menderitanya minta ampun. Iya, betul. Cuma dia cuma udah menderita minta ampun, sih marahin di gereja terus nggak dikasih jalan keluar, itu problemnya. Semua anak Tuhan waktu jatuh dalam dosa tuh nangis-nangis. Tuhan, saya mau bertobat, Tuhan, saya nggak bisa nih, Tuhan, gimana saya lepas dari ini? Kenapa? Karena you new creation. Kamu dirubah. Kamu tuh nggak kuat dalam ekosistem dosa. Semua kita anak Tuhan ini nggak ada yang kuat dalam ekosistem dosa. Yang terjadi adalah kita itu karena dilukai terus kita nggak tahu caranya, kita menjadi ngegantung gitu, nyangkut, nggak bertumbuh, nggak ke bawah, nyangkut aja. Tapi dalam hati yang paling dalam, pengen dipakai Tuhan. Ini ayat luar biasa, saudara. Kita buka, saudara. 2 Korintus 5 ayat 21 yang Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke, ya. Sekarang saya pakai bahasa Inggris dan bahasa aslinya ya. Mari kita buka, saudara. He, Father, ya, made him, Jesus, who knew, ginosko. Itu kata new itu ginosko. Jadi Yesus itu nggak punya pengalaman rasanya berdosa itu kayak apa. Ginosko itu pengalaman. Jadi Yesus tidak pernah ngerasain kayak gini, saudara. Kalau saudara makan rotinya Bu Ayan, sudah merasakan asinnya rotinya Bu Ayan. Nah, itu namanya ginosko. Jadi dia punya experience. Ya, itu ginosko. Jadi Yesus nggak punya experience sama sin. Dia nggak punya pengalaman sama dosa. Makanya saudara, waktu dia ketemu iblis bilang gini, lu urusannya apa sama gua? Apa urusan kamu dengan aku? Kamu nih langsung kelihatan separationnya di dalam roh itu. Saya nggak bisa kayak kamu beda sama saya, beda banget nih. Jadi kalau sudah di dunia orang bilang, ih kok kamu beda sih karena pendeta. Nah itu bener malah. Kalau sudah datang ke dunia dia bilang, hey welcome party. Nah itu ada yang salah, sudah anak Tuhan. Karena dia nggak bisa lihat separation. Tapi kalau sudah benar anak Tuhan, waktu sudah masuk ke dunia, itu langsung dunia lihat separation. Kok lu beda sih? Lu kok nggak pacaran sih? Cewek lu kok cuma satu aja sih, nggak ganti-ganti? Aneh kamu. Sih, itu pikirannya begitu. Dia nggak bisa, dia langsung separate kayak, you're different man. Kok lu nggak cari duit kayak cara gua sih? Kok nggak korupsi? Nah itu, jadi saudara, waktu iblis lihat Yesus langsung bilang, kamu nih siapa? Apa urusanku dengan kamu, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Karena dalam spirit dia langsung beda. Karena Yesus tidak pernah ginosko sama dosa. Nggak ada. Bekas dosa itu nggak ada sama sekali. Gitu. Ya, kaget iblis lihat dia. Maka dia bilang, dia Bapa, made him Jesus, who ginosko no sin, harmatia. Ya. Harmatia itu adalah kata benda. Saya laki-laki, itu benda atau bukan? Noun, I'm a man. Saya berbuat seperti laki-laki, itu perbuatan. Ya, apa tuh bahasanya? Verb, kata kerja. Ya, saya berbuat seperti laki-laki itu kata kerja. Jadi ini adalah kata benda, bukan kata kerja. Ya, bukan apa yang diperbuat. Ini bicara identitas. Allah Bapa membuat Yesus yang tidak punya ginosko, tidak berdosa, no garmasia, tidak punya harmatia, menjadi dosa. Dia nggak pernah bikin dosa menjadi dosa. Supaya kita menjadi dibenarkan. Dikaisone. Itu juga kata benda. Bukan kata kerja. Jadi orang benar itu status. Dilahirkan. Bukan dibikin. You nggak bisa bikin untuk jadi orang benar. Dia nggak pernah bikin dosa. Saya anggap menjadi dosa.
Supaya situ peluk dia, peluk. Lucu. Supaya, ini dengar saudara, ini terjadi saudara. Saudara nggak di perjanjian lama, kalau saudara mau ampuni, itu saudara harus tumpang tangan ke dombanya, transfer dosa. Bukan saudaranya harus sempurna, dombanya harus sempurna. Tuhan nggak pernah minta saudara sempurna. Tuhan minta saudara percaya sama korban yang dia akan sediakan. Jadi saudara, waktu Yesus mati, tiba-tiba ini transfer. Dia yang tidak pernah berbuat benar menjadi orang benar. Karena transfer. Siapa bilang Kristen sama agama lain? Ngawur, sengawur-ngawurnya. Betul. Jadi saudara dan saya menjadi orang benar bukan karena apa yang kita berbuat, karena Yesus kasih. Sekarang, saudara, walaupun dia orang benar, ini kan pertanyaannya, tapi hidupnya kadang-kadang nggak benar. Ya nggak, Pak? Iya. Oh, iya. Yang tertuduh, Pak. Ya. Terus, gimana caranya, saudara, supaya saya bertumbuh dalam kebenaran? Itu pertanyaannya. Ya kan? Jadi, hatinya, ini lahirnya sudah benar. Ya. Di rohnya sudah benar. Ya. Terus emosinya belum benar, pikirannya belum benar, 100% maksud saya ya, belum ada berapa yang benar. Lalu bagaimana caranya? Dia harus terima identitasnya, dan identitasnya akan merubah dia. Jadi saya harus bilang, Pak Paulus kan orang benar, betul? Mengasihi gembala kan? Nah, pasti dalam hati Bapak itu ada kerinduan bawa kue buat gembala. Misalnya, pasti hati Bapak tuh rindu baca Alkitab. Waktu nggak baca tuh Bapak, pasti waktu Bapak pernah kan jadi marah kan setelah bertobat kan, tapi nggak enak kan hatinya, karena itu bukan Bapak. Sudah lihat nggak? Karena itu bukan Bapak, itu manusia lama Bapak. Bapak tuh pasti menderita waktu itu. Bapak nggak ke gereja tuh pasti nggak enak. Mana buktinya? Udah baca Alkitab berapa kali hari ini? Lalu sudah lihat nggak? Saya jadi membantu iblis nyerang dia, karena pakai perbuatan nyerang identitasnya. Yang saya harus lakukan, cukup kuatkan identitasnya. Dia ini, contoh paling gampang adalah tentang ini ya, jenis kelamin. Jadi saya pakai itu terus. Jadi dia ini sudah laki-laki, saya nggak akan bisa bikin dia lebih laki-laki. Oke? Mungkin walaupun dia lemah gumulai, bisa nggak Pak? Coba lemah gumulai. Ngeri. Itu sih serem Pak, itu kayaknya perlu pelepasan. Saya nggak perlu saudara, saya cuma bilang gini, you a man, kamu laki-laki, kamu tuh bapak. Kamu tuh pemimpin rumah tangga kamu. Percaya deh, waktu Bapak mimpin nih, Bapak ngomong nih, pasti urapan Tuhan turun. Karena Tuhan tetapkan Bapak itu jadi ayah sih. Saya kuati identitasnya. Saya tidak nyerang perbuatannya. Dan saya tidak bohong, karena dia udah lahir baru. Kalau dia nggak lahir baru, saya bohong. Kamu sih berubah, sih bertobat. Tapi saya nggak ngejudge kayak, kayak gitu. Nggak layak jadi anak Tuhan, tuh nggak boleh. Jadi kalau kamu nggak latihan, aduh, gimana Tuhan bisa pakai kamu? Panggilan kamu besar loh, Dit. Panggung kamu tuh dunia, bukan Indonesia. Karena sejarah itu kamu di Amerika. So, panggung kamu tuh dunia, Dit. You mesti punya disiplin, mesti biarin Roh Kudus tuntun kamu dalam disiplin kamu. Jadi Tuhan bisa pakai kamu. Saya pakai identitinya. Dan saya ngomong serius, that's who you are. Nggak bisa urusan kecil-kecil, emosi sedikit kamu begini, karakternya nggak baik. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa pakai. Padahal panggilan kamu tuh begitu besar, Tuhan percaya begitu besar sama kamu. Saya terus kasih identitasnya. Itu cara didik anak juga kayak begitu, saudara. You kasih identitasnya. So who we are? Siapa kita? Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita baca di 17 bahasa Inggris. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Iblis itu nutupin kita. Ini nggak pernah dikhotbahin, saudara. Jarang khotbahin di gereja. Khotbahnya cuma gini. Lu kan bertobat ya. Lu mesti berubah dong. Lu tahu diri dong. Sekarang di DSM dong. Berhenti rokok dong. Kamu kan udah berubah. Itu yang terus dikhotbahin. Akhirnya sudah orang bertobat tadinya semangat jadi. Tapi yang benar, saudara, when we are in Christ, we are new creation. Kita ini ciptaan baru. Jadi dengar baik-baik, saudara, suami istri, ya. Waktu dua-duanya lahir baru, dulu belum lahir baru. Jangan ungkit-ungkit yang sebelum lahir baru. Misalnya, suami saya kalau nggak dikasih makan, marah-marah. Tuh, mau marah lagi kan, kalau nggak dikasih makan. Jangan begitu. Itu kan dulu, bukan sekarang. Ada amin, saudara. Sekarang kita ada ciptaan baru, walaupun belum sempurna dalam pikiran.
Tapi dasarnya nih, sudah ingat ya, dasar hati kita yang paling dalam udah berubah. Itu yang paling penting. Karena deep inside you, semua sudah yang udah lahir baru. Siapa yang udah lahir baru? Angkat tangan saudara. Deep inside you, sudah tuh anak Tuhan dan mau serve God. Semua yang tidak melayani Tuhan itu karena terluka, kecewa, atau pengajaran yang salah. Tapi deep inside you, say, I want to be used by God. Datang ke gereja telat-telat, ya karena terluka, nggak ada yang perhatiin. Ngerti nggak saudara? Tapi begitu sudah tahu kebenaran ini, sudah akan berubah hidupnya. Sudah akan berubah, karena buat Allah, it's not what you do, it's who you are. Dan ini aja dasar yang sangat penting. Ya, jadi saudara, everything has become new. Segala sesuatu jadi baru. All things pass away. Wah, saya paling suka saudara kalau baca buku Kenneth Hagin dalam hal ini saudara. Teman-temannya ngumpul saudara. Kenneth Hagin ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Saya bersyukur waktu saya bertobat tuh baca buku dia. Satu yang dia ngajarin, siapa yang ngomong? Kalau Tuhan nggak ngomong, jangan percaya. Harus ada di Alkitabnya. Waktu istri saya bilang, nanti kalau udah nikah kamu nggak tambah sayang saya bilang, siapa yang ngomong? Pendeta yang ngomong, nggak percaya saya. Nggak di Alkitab. Pernikahan makin baik nggak? Oh, nanti kamu pernikahan itu cuman 20%-nya enak. 80%-nya apa, Dit? Enak banget. Enak banget, pinter. Tapi pasti pertumbuhan rusak semua. Iya kan standar dunia. Saudara anak Tuhan apa anak dunia? Amin saudara. Ya. Nggak mau punya anak. Kita nggak punya anak sekarang susah. Anaknya memberontak, dibesarinya susah. Kata siapa kalau gitu? Tuhan nggak bener dong suruh beranak cucu bertambah banyak. Ini salah Tuhan apa salah saya? Salah saya. Ya kan tuh begitu saudara. Jadi dia ngumpul sama temen-temennya. Tahu nggak? Ini orang radikal banget saudara. Radikal firman Tuhan. Temennya ngumpul gitu. Kenneth, lu ingat nggak kemarin kita nyolong di toko? Kennethnya bilang gini, nggak tahu saya, nggak inget. Lu pura-pura lu, nggak tahu saya. Siapa tuh Kenneth yang kemarin saya udah nggak kenal. Saya ciptaan baru. Ini orang gila sih, radikal banget. Sudah kasih sama Tuhan, jangan hidup dalam pola pikir yang lama. Yes. Yang baru telah datang. Saudara dulu saudara usaha gagal. Hari ini lain men ceritanya. Amin saudara. Ya, cara Tuhan berbeda sama cara bantu. Dulu saya begini selalu nggak berhasil. Mungkin hari Tuhan suruh kamu di situ tergantung Roh Kudus nuntun kemana. Amin saudara. Ini mesti dirubah. Amin saudara. Ya kan? Nggak ada orang masuk ke Serang itu bisa bikin gereja di sana. Itu nggak ada saudara. Tapi itu nggak urusan sama saya. Siapa yang suruh dulu yang penting. Betul nggak saudara? Kalau sudah ke Serang sendiri, dia mulai gereja ya blow on-nya sendiri. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ceritanya beda buat saya. Jadi jangan pakai pengalaman orang lain buat justify pengalaman saudara. Ada amin saudara? Kamu lihat tuh semua, pendeta saya pernikahannya gagal. Ya itu dia. Alkitab nggak ngomong begitu. Alkitab bilang pernikahan kamu makin baik. Berubah, ada Tuhan. Bisa! Itu sebabnya ciptaan baru. Semua itu berubah. Amin saudara. Jangan ngomong terus. Dulu ya itu sakit tuh nggak disembuhin. Ya dia bukan saudara. Tuhan nggak ngomong gitu sama saudara kan? Jangan diikutin. Tuh pendeta lihat tuh anaknya udah besar ya. Menjauh dari Tuhan, kepahitan. Ya itu dia. Saya nggak tahu. Tapi Alkitab saya nggak ngomong begitu. Alkitab bilang anak-anak adalah berkat. Betul nggak saudara? Jadi barang siapa dalam Kristus ya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ini sangat penting saudara. Dengar baik-baik saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. Sudah mesti ingat. Kamu jadi benar bukan karena kamu berbuat, tapi kamu dilahirkan. Kamu orang kudus karena kamu dilahirkan. Selalu datang berdoa Tuhan. Dasarnya saya siapa? Jangan saya udah bikin apa. Jangan pernah. Ya. Anak saya Justin, kalau datang saya sebagai GMC, wah repot Justin. Nggak dapat makan siang kamu. Tapi as a son, nggak ada urusannya sama pelayanan dia. Jodoh, khotbah, Bapak pasti bangga. Tapi bukan karena itu kasih makan. Betul nggak? Kalau nggak khotbah, Bapak nggak kasih makan, nggak mungkin. Jadi selalu datang sama Tuhan karena anak. Nanti otoritas saudara bertumbuh. Saudara makin dijawab doanya. Amin saudara. Selalu datang dengan Tuhan, saya orang benar karena darah Yesus. Saya
Nggak peduli apapun yang telah kamu lakukan atau kamu tidak lakukan. Nggak ada urusannya sama status saudara sebagai anak. Kita semua, baik-baik saudara, kita semua melakukan banyak kesalahan, banyak kebodohan, oke? Ya, semua, oke? Karena kita nih, pikiran kita tuh masih lama. Semua cuma beda-beda modelnya. Cuma kita nih semua, itu masih on. Bukan cuma saudara. Kita ini semua masih nggak tahu banyak hal nih. Tahu nggak saudara? Kita ini masih banyak pikirannya, perasaannya yang salah, yang harus dibenarkan. Tapi when you come to God, ketika kamu datang sama Tuhan, you come because of who you are, not what you do. Nah, minta, Tuhan saya minta Tuhan dalam nama Yesus, bebaskan saya Tuhan. Saya minta hak saya sebagai anak, oleh biru-biru aku disembuhkan. Hak saya sebagai anak, bahwa saya telah ditebus Tuhan. Saya ditebus dari kemiskinan, hidup saya diberkatin. Amin saudara. Orang benar saudara, doanya didengar oleh Allah. Kita nggak percaya pada perbuatan, perbuatan sudah nggak akan pernah sempurna. Orang benar, doanya dijawab Tuhan. Basic banget ya. Nanti kalau sudah bicara pelepasan, kesembuhan, ini basic banget hari ini. Kalau sudah nggak tahu, sudah orang benar habis aja kerja sama iblis. Dia mulai nyinggung kemarin lagi. Nah, dia kalau bisa nyinggung tuh sampai masa lalu, sampai zaman Adam dan Hawa yang sudah nggak tahu. Tuh Adam bikin salah, lu kan ikutan gitu. Kalau bisa nyinggung dia mau korek masa lalu saudara, sampai Adam dan Hawa, sudah tahu nggak? Nah itu. Kalau iblis bilang, lu ingat lu kemarin bikin apa? Saya jawab gini, lu tahu nggak lu besok kemana? Kalau sama iblis itu mesti galak, sama sakit penyakit itu mesti benci, saudara. Karena itu nggak dari Tuhan. Sama kemiskinan itu mesti benci. Sudah harus benci sama dosa. Saudara, saya bukan pengkhotbah yang khotbahnya super blessing, nggak. Saya don't believe it, oke? Saya sudah tanya, Pastor percaya nggak sama gospel? Prosperity gospel. Well, mungkin sebagian benar, sebagian salah. Yang pasti, I don't believe pada gospel kemiskinan. I don't believe in poverty gospel, for sure. Karena poverty bikin anak-anak kita susah. Bikin kita pelayanannya susah. Terluka. Paling nggak kita tuh cukup. Amin saudara, cukup for our kids. Itu normal hidupnya. Amin saudara. Saya nggak mau anak-anak saya karena pastor gembala, dia harus hidup susah miskin. Saya nggak mau. Kenapa? Nggak kesaksian. Maka banyak anak-anak itu kecewa sama orang tua yang gembala, kamu jadi gembala. Karena ngelihat begitu. I want my son to give him the best. Yang saya bisa ya, standarnya saya ya. Amin, saudara diberkatin ya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, saudara saya adalah orang benar, saudara. Amin, saudara. So, apa itu terakhir? Apa itu orang benar, saudara? Orang benar berhak atas setiap janji Tuhan. Wow. Dan saudara punya nature-nya, natural saudara, ada spirit man, manusia rohani. Saudara nggak betah lama-lama di dunia. Saudara bisa jatuh dalam dunia, saudara nggak bisa. Saudara tahu ya saudara, burung bisa jatuh ke air. Ada burung kan bisa berenang di air sebentar kan, tapi dia nggak bisa hidup di air. Saudara, saya bisa jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh jadi, saya marah, tapi saudara nggak akan tahan terus-terusan. Dan semakin sudah ngerti identitas saudara, the more you grow in the authority. Amin saudara. Jangan pernah takut apa yang orang katakan dan tidak katakan tentang saudara. Dengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. That's your life. Amin saudara.